Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah. Hingga saat ini Allah masih izinkan pada kita semua untuk dapat kita melaksanakan puasa Ramadan, dan tentu kita isi dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dan ibadah ataupun amal yang kita laksanakan dapatlah kiranya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salah satu ibadah yang bisa kita amalkan ketika berada di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, yakni i'tikaf. Dan terlebih lagi ketika bulan Ramadan ialah di 10 akhir Ramadan. Dalam kitab Fathul Qarib, secara lughah al-i'tikaf yaitu al-iqamatu al syai' min khairin asyarrin, yakni menetapi atas sesuatu dari kebaikan atau keburukan. Wa syar'an, dan secara syara' i'tikaf itu ialah iqamatu bi masjidin bi sifatin makhsusatin, yakni menetapi atau berdiam diri di satu masjid dengan sifat yang tertentu. Jadi syarat i'tikaf itu yang pertama tentu di masjid. Tidak sah i'tikaf kalau di luar masjid. Boleh kita berdiam diri di musola, di rumah, bahkan ya tentu niat kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya i'tikaf yang bisa kita lebih dekat kepada Allah, tapi dengan ibadah zikir, qiraatul Quran dan sebagainya yang dilakukan di rumah. Ini juga sebagai perantara kita, sebagai usaha kita untuk lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang i'tikaf, tentu hal ini juga pernah disampaikan, pernah diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim AS dan Ismail, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnah. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah masabatan lin-nas, itu tempat berkumpulnya manusia, wa amnah, dan tempat yang aman. Jadi Baitullah atau rumah-rumah Allah, masjid hari ini ialah sebagai tempat berkumpul manusia, tempat beribadahnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim musalla, tempat salat. Wa haidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bahwa bersihkanlah, sucikanlah rumahku dengan orang-orang yang tawaf, dengan orang-orang yang i'tikaf, wa ruk'i sujud, dan orang yang ruku dan sujud. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang berbahagia. I'tikaf itu sendiri bermakna ialah mengisolasi diri kita, memisahkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di 10 Ramadan merupakan hari di mana Rasulullah senantiasa beriktikaf. Di 10 akhir Ramadan tersebut merupakan hari di mana Rasulullah selalu iktikaf, berdiam diri di masjid. Sebagaimana hadis disebut juga dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhirah min Ramadana hatta tawaffahu Allah. Summa atakafa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ya'takiful asral awakhirah min Ramadan. Adalah i'tikaf ia di 10 akhir Ramadan hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkannya. Summa atakafa azwajuhu min ba'di. Kemudian i'tikaflah istri-istrinya dari sepeninggalnya beliau. Hadirin yang berbahagia, oleh karena ketika kita ingin meraih kesempurnaan, kemuliaan di bulan Ramadan, maka mari i'tikaf di 10 Ramadan. Kita kencangkan ikat pinggang, kita luangkan waktu kita tinggalkan istri, tinggalkan rumah, i'tikaf di masjid untuk lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apa saja amalan, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka i'tikaf tersebut? Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Sharhil Muhazzab, beliau mengatakan, qala Syafi'i wal ashabi fal aulal mu'takifu al-istighalu bi ta'ah. Berkata Imam Syafi'i dan pengikutnya, maka yang utama al-mu'takifu, orang yang i'tikaf itu, al-istighalu bi ta'ah, yaitu menyibukkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibukkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Min salatin, dengan melaksanakan salat. Silakan kerjakan salat apa saja. Salat sunat wudu, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat witir, salat sunat taubat, ataupun salat sunat mutlak. Silahkan kerjakan salat apa saja. Wa tasbihin, selanjutnya sibukkan diri kita dengan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrin, dan berzikir kita kepada Allah. Wa qiraatin, dan membaca Al-Qur'an. Wastighali bi ilmin ta'alluman wa ta'liman. Sibuk kita untuk menuntut ilmu dengan mengajarkan ilmu itu sendiri, atau kita menerima pelajaran. Kita dengarkan kajian-kajian agama, kita dengarkan nasihat-nasihat agama, mau'izatul hasanah baik dari guru-guru kita. Ini juga merupakan bagian i'tikaf. Apapun yang kita kerjakan di masjid dalam rangka dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, dengan mendengarkan pengajian, ini juga terhitung ibadah i'tikaf. Nah, kemudian wa mutala'atin, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku literasi yang berkaitan dengan agama. Wa kitabatin, dan menulis. Ya, termasuk dalamnya i'tikaf tersebut ialah menulis tentu kajian-kajian keislaman, wa nahwi zalik, dan seumpamanya demikian itu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka i'tikaf, dalam rangka untuk kita lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi i'tikaf tersebut dengan amal-amal ibadah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ketika seorang muslim berangkat dari rumah dalam keadaan bersuci, dia sudah berwudu dari rumah dan hanya satu tujuan, ke masjid untuk beribadah kepada Allah, maka tiap langkah kaki yang terhitung ibadah, dan langkah berikutnya menghapuskan dosa-dosanya. Artinya apa? Semakin banyak langkah kaki kita untuk kebaikan, semakin banyak langkah kaki kita ke masjid, semakin banyak pula rahmat Allah, dan semakin banyak pula dosa-dosa yang terhapuskan. Kemudian begitu masuk masjid, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, dan duduk dia niat i'tikaf.
menanti waktu sholat, maka duduknya orang ini juga terhitung ibadah. Dengan catatan, dia beribadah, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan duduk main HP, bukan duduk ngobrol dengan kawan sebelah, tapi duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menanti waktu sholat. Maka orang ini mendapatkan pahala sama seperti orang yang sholat. Bahkan malaikat Allah mendoakan. Apa doa malaikat bagi orang yang itikaf, bagi orang yang duduk di masjid menanti waktu sholat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, dan terimalah taubatnya. Tak tentang pemirsa rahimahullah. Bagi siapa saja yang duduk di masjid niat itikaf, malaikat juga turut mendoakan, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, dan terimalah taubatnya. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang berbahagia. Inilah barangkali kajian kita yang berkaitan dengan itikaf dan puasa Ramadan. Maka di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, mari sama-sama kita isi tentu dengan ibadah-ibadah yang lebih mendekat diri kita kepada Allah SWT. Di antaranya adalah itikaf. Dan isi itikaf itu sendiri ialah perbanyak ibadah, perbanyak salat, perbanyak baca Quran, dan kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan iman pada kita semua. Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang insyaAllah senantiasa dekat diri kita kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia il akhirah. Terima kasih. Lebih dan kurang maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.